Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang. Perkenalkan, saya Ranti Kurniati AMDK, peserta Laksar CPNS 2023 BPSDM Provinsi Sumatera Utara, kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan learning jurnal saya pada agenda 3, yaitu tentang manajemen aparatur sipil negara. Pengampu materi ini disampaikan oleh Bapak Widya Iswara, yaitu Bapak Dr. Andes Muhammad Kahfi, MSI. Baiklah, yuk kita mulai belajar bersama. Bahan pokok yang pertama yang kita bahas adalah tentang kedudukan ASN. Sebelumnya, kita masih tahu dulu siapa saja sih yang dikatakan ASN. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pada pasal 1 ayat 2 menyatakan ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Saya selaku bidan mempunyai undang-undang yang mengatur tentang kedudukan bidan yang terdapat dalam Permenpan RB nomor 36 tahun 2019 pada pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bidan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang kebidanan pada fasilitas pelayanan kesehatan di lingkungan instansi pemerintah atau instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya terkait dengan pelayanan kebidanan. Saya lulus CPNS pada tes 2021 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan UPTD Puskesmas Manisak. Puskesmas Manisak ini berada di Kecamatan Rantobae, Kabupaten Mandailing, Natal. Inilah rangkaian kegiatan yang menggambarkan bidan adalah pelaksana teknis pelayanan kesehatan yang sesuai kedudukannya telah diatur oleh Permenpan RB tahun 2019. Inilah beberapa gambaran kegiatan-kegiatan yang kita lakukan sebagai pelayan masyarakat. Nah, selanjutnya kita masuk kepada peran dan fungsi ASN. Yang pertama, sebagai pelaksana kebijakan publik. Tugasnya melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, sebagai pelayan publik. Tugasnya memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Tugasnya mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, bagi bidan, inilah yang dikatakan dengan kebijakan publik. Pelayanan kebidanan itu diatur yang terdapat pada Permenpan RB nomor 36 tahun 2019. Dengan aturan-aturan ini, maka pelayanan kebidanan berjalan sesuai tupoksinya. Dan di antaranya, pelayanan kebidanan tersebut meliputi pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana, pelayanan kebidanan komunitas, mengelola pelayanan kebidanan, melaksanakan program pemerintah, dan melakukan inovasi pelayanan kebidanan. Ini contoh beberapa pelayanan kesehatan yang kita berikan kepada masyarakat selaku bidan. Contoh ini ketika kita lakukan di saat posyandu ke wilayah-wilayah kerja Puskesmas Manisak. Hal yang kita bisa lakukan yaitu memberikan pengarahan kepada ibu balita, melakukan imunisasi, melakukan penimbangan kepada bayi dan balita, dan lain sebagainya.
Sebelumnya sudah kita jelaskan bahwa ASN itu terdiri dari PNS dan P3K. ASN juga memiliki hak dan kewajiban. Hak-haknya terbagi jadi dua. Hak PNS itu ada tunjangan, gaji, fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Sedangkan hak P3K terdiri dari gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Sedangkan kewajiban ASN diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 23. Terdapat 8 kewajiban pegawai ASN, antara lain sebagai berikut. 1. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Selanjutnya, yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, yang kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. ASN memiliki kode etik dan kode perilaku. Sedangkan keterangannya ialah kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Adapun fungsi dari kode etik ASN adalah sebagai berikut. Sebagai pedoman, panduan birokrasi publik, aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan wewenang agar tindakannya dinilai baik. Yang kedua, sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Bidan juga memiliki kode etik, yang itu norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesi yang bersangkutan di dalam melaksanakan tugas profesinya dan dalam kehidupan bermasyarakat. Perilaku tersebut ada dalam kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat, itu yang pertama. Ada juga yang kedua, kewajiban bidan terhadap tugasnya. Yang ketiga, kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya. Selanjutnya yang keempat, kewajiban bidan terhadap profesinya. Yang kelima, kewajiban bidan terhadap diri sendiri. Dan yang keenam, kewajiban bidan terhadap pemerintah, nusa, bangsa, dan tanah air. Baik, demikianlah learning journal saya kali ini. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.